warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita mau belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Ya, Ibu tahu bukunya belum dibagiin, nanti ya hari Rabu dibagiin. Nah, tapi kita tetap harus belajar, Nak. Mudah-mudahan kelihatan ya, di sini ada subtema 1, globalisasi di sekitarku. Kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Kalian udah tahu belum artinya globalisasi? Globalisasi itu adalah proses integrasi atau penyatuan internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek kebudayaan lainnya. Banyak, ekonomi juga bisa. Nah, di sini kita lihat dulu nih. Amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang kamu temanmu atau gurumu kenakan. Bisa juga makanan dan minuman atau produk lainnya yang ada di sekitar kelas dan sekolah. Bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Nah, kita lihat dulu nih petanya nih. Ini ada kolomnya nih, ada 3, ada nama produk, ada negara asal. Kita lihat dulu nih. Ada gambar ini, ada di sini ada jam, Nak. Terus di sini ada makanan dari Turki. Nah, ini kalau misalnya nggak jelas, kita lihat di baliknya aja di halaman 2, oke? Nah, kelihatan kan? Sini ada batik dari Indonesia nih, motifnya mega mendung, Nak. Kirain roti. Tadi karpet, Nak, ini karpet dari Turki. Nah, terus ada boneka Tiongkok juga, terus di sini ada mobil dari Jepang, terus ada jam tangan Swiss dari Swiss. Terus ada susu dari Selandia Baru. Nah, globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, boneka, ya kan? Produk Indonesia juga bisa ketemu di luar negeri kayak batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Nah, diskusikan bersama teman tentang beragam hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut tentang globalisasi. Tuliskan pada kolom berikut. Pasti kalian pada nanya ya, apa aja sih kalau misalnya globalisasi itu dampaknya? Pasti kan pada nanya. Nanti ya kita lanjut lagi dulu. Nah, di halaman 3, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Nah, di sini Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Nah, lihat menjelang akhir pertemuan, kita lihat dulu nih pada megang angklung. Nah kan ada bule juga megang angklung. Nah, kita baca, situasi berubah drastis pada puncak acara penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Angklung dari Saung Mang Ujo dari Bandung, Nak. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, Cina, Rusia, Uni Eropa, peninjau dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian di daerah ditampilkan. Tarian tradisional Jakarta, Bali, Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mangujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia, mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata dia. Ini buat kamu, ini adalah tanda mata dari Indonesia artinya gitu, Nak. Kata Daeng Ujo sang komandan. Nah, malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dari berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di Indonesia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Nah, kita jawab nih pertanyaannya nih, Nak. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Tenggara di masa globalisasi ini? Baik nggak? Sangat baik. Nah, Indonesia sangat baik membentuk kerjasama di negara-negara ASEAN. Nah,
untuk globalisasinya. 2. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Ikut serta, terus ikut juga memperkenalkan sosial dan budayanya, keseniannya juga, Nak. Yang ketiga, bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Angklung itu membuat malam yang sangat berkesan supaya tamu-tamunya juga interaktif. Nah, interaktif tuh jadi kayak misalnya mereka juga interaktif tuh apa ya, kayak ikut serta juga sama penampilannya kayak gitu kan, ikut-ikut main angklung tuh. Nah, yuk kita lihat. Nah, tadi kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Nah, nih di halaman 5 nih. Lihat bentuk kerjasamanya. Ada sosial, ada budaya ya, Nak. Lihat nih. Di sini ada bentuk sosial. Nih, sosial. Nah, kita bahas dulu nih yang di sini nih. Bentuk kerjasamanya kalau sosial apa sih? Nah, ikut sertanya Indonesia dalam ajang olahraga yaitu SEA Games ya kan. Nah, terus perannya Indonesia apa sih perannya? Indonesia pernah jadi tuan rumah dalam SEA Games, ajang olahraga se-Asia Tenggara, Nak. Nah, ya kan? Misalnya sosial lagi, misalnya ada lagi sosial, masih sosial. Indonesia memberikan berbagai bantuan kemanusiaan. Nah, perannya apa? Indonesia mengirimkan bantuan ke negara-negara yang sedang terkena bencana atau konflik. Ya, budayanya nih sekarang ya, budaya. Yang budaya, lihat ASEAN Film Festival di sini. Bentuk kerjasamanya. Terus perannya Indonesia apa? Indonesia juga ikut menjadi salah satu anggota dalam kegiatan itu, Nak. Kayak gitu ya kan bentuk kerjasamanya. Kalau misalnya kalian masih penasaran apa aja, banyak kok di internet, Nak, bentuk sosial sama budayanya. Oke, lanjut. Nah, kita lihat di halaman 6. Ada 2 anak tuh, bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan. Tahukah kamu listrik mempunyai peran penting di era globalisasi? Kita sering mendengar bahwa di abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi. Jam, menit, atau bahkan detik yang sama kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain. Dengan mudah kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Nah, contohnya kayak kita nih lagi belajar, padahal kita belajar jarak jauh, Nah, tapi kita masih bisa mendapatkan ilmu, masih bisa video call ya kan. Kalau misalnya setiap detik kayak misalnya dapat kabar, kok nggak kayak zaman dulu kayak misalnya kirim kirim surat nunggu dulu berminggu-minggu terus balik lagi dibalasnya lama lagi kan. Kalau sekarang mah tinggal chat aja ya kan. Kalau misalnya pengen denger suara tinggal telepon aja. Nah, menghasilkan energi listrik. Lihat, Nak, di sini. Dilihat baik-baik. Di sini ada nomor 1 di sini nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, dilihat nih. Ini adalah pembangkit listrik tenaga air yang sudah mengalami globalisasi. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara. Nah, belahan dunia, kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Kita lihat nih, Nak, di paragraf keduanya nih ada bagian-bagian tadi pembangkit listrik. 1. Lihat pembangkit listrik tenaga air. Air dari waduk atau sungai. Lihat, air dari waduk atau sungai nih, air dari waduk atau sungai nomor 1. Ya. Terus lanjut di 2. Masuk melalui pintu. Nah, nomor 2 nih. Masuk melalui pintu nomor 2 tuh, Nak. Nih, pintu air yang di sini nih. Ya. Kelihatan kan nomor 2 nih, masuk ke sini nih, Nak. Ya. Airnya masuk ke sini. Oke. Terus kita lihat lagi. Yang ketiga, yang diatur oleh katup pengaman. Oh, nomor 3 itu katup pengaman. Nih,
Nomor 3 ya, nomor 3 nih katup pengaman. Jadi kalau misalnya mau dibuka, ditutup, kayak misalnya nggak selalu dibuka terus, nggak ditutup terus. Nah, terus air kemudian masuk ke dalam tangki pengaman tekanan, masuk ke dalam tangki nomor 4 nih, Nak. Set, ngalir kan, sut ke sini nih, ngalir nih, shus, ya kan. Terus nomor 5 nih, air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin. Nomor 5 nih. Nomor 5 air di dalam pipa pesat. Pipa pesat. Nah, lihat nih pipa pesat nih, airnya di sini. Pipa pesat juga kayak buat ngatur juga, Nak, sebenarnya nih. Jadi misalnya udah masuk, terus ini wow udah ini udah kelebihan nih, udah kelewatan. Kalau misalnya udah lewat sini, ya udah tutup. Nah, di situ indikatornya. Terus mana nih? Mengalirkan ke arah turbin melalui katup pengatur tekanan. 6. Untuk mendapatkan tekanan energi lebih besar. Terus energi potensial menggerakkan turbin. Nah, kita lihat nih, Nak. Nah, di sini nih, supaya si airnya lebih kencang atau lebih pelan, si nomor 6 ini ngatur. Wah, lebih kencang ya airnya. Terus di sini juga masuk ke dalam turbinnya nih, Nak, penggerak turbinnya yang tadi nomor 7. Nah, kita lihat nomor 8. Lihat, energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah, yang ini generatornya, Nak, nomor 8 ini generatornya. Nih, Nak, ini generatornya, Nak. Jadi pengubah dari air ke listrik di sini generatornya. Oke, nomor 8. Terus habis itu 9, tenaganya dialirkan ke transformer. Transformer bukan yang robot-robotan yang di bioskop, Nak, bukan. Nah, terus nomor 10-nya energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen di situ. Nah, lihat. Ke transformer, ditransformasi, ditransfer. Nih, nomor 9, bukan transformer yang robot-robotan. Terus habis itu baru deh dibagiin ke konsumen nomor 10, oke? Itu deh cara kerja turbinnya. Nih, nanti terus airnya dialirin lagi, Nak. Alirin lagi ke sini nih. Ke situ lagi. Terus aja muter gitu. Paragraf 3, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbinnya tadi mana? Sama generatornya mana? Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian dirubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa dapat dari angin PLTA, panas bumi PLTU, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Ada, banyak ya kan, energi surya ya kan. Nah, tadi kita bahas nih. Topik permasalahan yang pertama apa tadi? Paragraf 1 membicarakan tentang apa sih? Globalisasi listrik menjadi kebutuhan yang sangat utama. Paragraf 2 adalah menjelaskan bagian-bagian dari pembangkit listrik tenaga air. Paragraf ketiga, kesimpulannya apa? Kesimpulan komponen yang paling penting dalam pembangkit listrik tenaga air di situ. Oke. Nah, ada pendapatnya juga apa? Berarti yang tadi Ibu bilang turbin adalah yang paling penting dari PLTA. Terus pendapatnya apa lagi? Ada pertanyaannya, energi listrik apa aja yang ada di daerahmu kan? Nah, yuk lanjut. Kamu telah memahami tentang proses menghasilkan energi listrik dengan komponen-komponen utama pada pembangkit tersebut. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar, mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air atau dari sungai atau air terjun di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro
yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Nah, ini yang sederhananya nih, Nak, yang dibikin sama warga. Nggak sekeren yang tadi, Nak. Nah, makanya listriknya juga nggak gede nih. Ini aliran sungainya tuh, kelihatan ya? Ini aliran sungainya nggak terlalu deres. Di sini kincir airnya nggak ada katup-katupan, Nak. Terus langsung dirubah nih di sininya dinamo atau turbinnya nih, ini yang paling penting yang merubah. Baru dia dialirin ke situ. Ya. Terus nanti kalian coba ya dijelasin ya di sini nanti tugasnya ntar belakangan, oke? Nah, terakhir nih di halaman terakhir, Nak. Amati benda-benda yang ada di sekitarmu, pakaian, barang, elektronik, peralatan rumah tangga, dan kendaraan. Apakah kamu menemukan produk-produk yang berasal dari lintas negara? Catat temuanmu pada tabel di bawah ini. Oke, contoh, Ibu kasih contoh. Satu, misalnya susu. Misalnya kan makanan boleh dong, ya kan? Apa aja? Susu ceritanya, susu. Asal negara tadi dari mana? Ya kan? Tadi Ibu dijelasin. Penggunaan dalam sehari-hari diminum untuk kesehatan, ya kan? Bisa. Terus pengaruh produk tersebut terhadap kehidupan suatu negara menjadi lebih sehat. Nah, nanti kalian cari nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oke? Tugasnya satu nih, yang ini. Satu. Tugas kedua, jadi cuma ada 2 soal nih hari ini. Yang pertama ini yang tadi kan, yang ini nih, yang Ibu merah-merahin satu. Yang kedua, tugasnya dengerin ya baik-baik, tugasnya yang Ibu omongin. Tugasnya jelaskan. Jadi tugasnya ini ada di halaman 9 tugasnya. Terus satu lagi tugasnya Ibu yang kasih tugas dari sini. Ibu tulis ya di sini ya. Mana ya? Di sini jelaskan cara kerja yang tadi tuh apa pembangkit listrik mikro hidro. Oke. Yang tadi yang warga yang bikin. Oke. Jadi ada 2 tugasnya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.